Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Dari kemarin aku pengen banget bikin es krim, tapi selalu terkendala dengan cetakan karena cetakan es krim yang aku punya itu terbatas. Nah, di video kali ini aku bikin es krim yang rasanya mirip-mirip Magnum, ini tanpa cetakan. Jadi buat teman-teman yang kepengen bikin es krim kayak gini tapi nggak punya cetakan, yuk tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa klik subscribe terlebih dahulu. Selamat menonton, semoga menghibur dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 1 liter susu cair, 150 gram gula pasir atau bisa disesuaikan aja, 3,5 sendok makan tepung maizena, 1 saset susu bubuk merek Denko, setengah sendok teh vanili, dan setengah sendok teh emulsifir, aku pakai SP. Di langkah yang pertama, kita campurkan semua bahan-bahannya kecuali SP. Oh iya, ini kompornya masih dalam keadaan mati ya teman-teman, jadi belum aku nyalakan. Jadi langkah pertama itu kita campurkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kalau misalkan teman-teman gak punya vanili bubuk, itu bisa di skip karena udah ada dari susu Denko-nya tadi. Susu Denko itu kan lumayan kerasa banget vanilanya. Jadi kalau nggak pakai vanili bubuk juga nggak apa-apa. Di sini maizenanya juga nggak aku larutkan dulu dengan air, langsung aja aku tuangkan semua bahan-bahannya. Kemudian setelah itu tuangkan susu cairnya. Nah, untuk susu cairnya aku pakai yang merek Ultra Milk aja. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggumpal. Lalu bisa kita nyalakan kompornya dengan api sedang. Kemudian ini diaduk terus sampai mendidih dan mengental, tapi jangan yang sampai meletup-letup, cukup sampai hampir mendidih aja ya teman-teman. Terus ini diaduk terus sampai mengental seperti ini, jangan sampai tidak diaduk karena itu bisa menyebabkan gumpalan-gumpalan. Nah, di sini aku tadi sempat lengah mengaduknya, jadi ada sedikit gumpalan di centong ini ya. Nih, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan kita lengah sedikit itu pasti ada yang menggumpal, cuman nggak apa-apa ya karena setelah ini akan kita saring. Nah, kalau misalkan teman-teman itu nggak suka manis, itu gulanya bisa dikurangin atau ini bisa dicicipi terlebih dahulu. Kalau misalkan udah pas ya udah. Terus karena tadi aku tuh sadar banget kalau ada yang bergerindil, jadi ini aku saring aja untuk cari aman supaya nanti es krimnya lembut. Setelah itu ini kita tunggu sampai setidaknya uap panasnya hilang dan es krimnya udah nggak panas lagi. Lalu ini mau aku pindahkan ke wadah yang bisa dimasukkan ke dalam freezer karena setelah ini kita akan memasukkan adonan es krimnya ke dalam freezer untuk sekitar 5 jam, 5-8 jam ya teman-teman. Nah, ini kemudian bisa ditutup. Teman-teman boleh pakai mangkuk yang dari kaca, itu juga nggak apa-apa ya. Oke, ini kita tutup dulu, kita diamkan beberapa saat sampai benar-benar dingin. Karena kalau nggak dingin itu nanti bisa ngerusak kulkas kalian. Nah, setelah udah dipastikan dingin, kita masukkan ke dalam freezer dan tunggu 5-8 jam. Setelah 5-8 jam, ini aku diamkan selama 5 jam aja. Memang hasilnya nggak beku-beku banget, masih ada beberapa bagian yang belum beku, tapi nggak apa-apa. Karena di sini aku tuh mau mixer yang setengah ngembang, jadi nggak yang ngembang banget kayak aku bikin es krim di videoku sebelumnya ya. Kalian bisa cek di situ aku bikin es krim yang bener-bener kayak walls, jadi lembut banget. Nah, di situ tuh kuncinya bagaimana kita memixer dan takaran dari SP. Kalau misalkan kita kepengen es krim yang super duper lembut banget, itu di mixer sampai mengembang berkali-kali lipat. Nah, tapi di video kali ini aku nggak bikin yang kayak es krim walls ya teman-teman, tapi kayak es potong tapi rasa walls gitu. Jadi nggak yang lembut banget, karena kalau yang lembut banget itu nanti resikonya dia akan cepat mencair. Nah teman-teman, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa klik like,
Share videonya ke teman-teman yang lain juga ya, agar videonya lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, di sini karena aku nggak punya cetakan es krim yang banyak, cuman punya satu, jadi aku akalin pakai box dari susu ultranya. Nah, ini dibuka aja seperti ini bagian sampingnya. Terus abis itu bisa kita potong pakai gunting. Simple banget ya teman-teman. Ini wajib kalian coba buat teman-teman yang suka banget es krim. Daripada beli, menurut aku sih lebih mending bikin sendiri aja. Emang sedikit ribet, tapi kalian bisa makan berulang-ulang kali gitu. Nah, lalu ini kita gunting aja supaya lebih rapi. Digunting pelan-pelan supaya nggak tergunting bagian yang lainnya. Seperti ini. Lalu bisa kita tuangkan adonan es krimnya. Simple banget dan sangat praktis. Nanti setelah ini pun kalian nggak perlu cuci-cuci wadah ya. Jadi hemat energi juga, hemat wadah juga. Kayak gini karena setelah ini juga bakal dibuang kan wadahnya kalau misalkan es krimnya udah habis. Lalu dihentak-hentakan supaya tidak ada bagian yang berongga, supaya memadat. Lalu jangan lupa siapkan stik es krimnya ya. Seperti ini kita letakkan secara berurutan. Jangan lupa dikasih sedikit jeda atau sedikit spasi. Stik es krim ini aku beli di pasar, harganya sekitar Rp3.000 untuk isi 50, kalau nggak salah ya 50 stik es krim. Nah, setelah itu ini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer dan tunggu sampai beku. Lalu karena ini masih ada adonannya tersisa, jadi aku pakai cetakan es krim yang aku punya. Di sini kebetulan aku punya satu cetakan es krim, cuman satu. Makanya jadi kembaran tuh kepengen es krim tapi bingung karena cuman satu cetakannya. Nah, lalu setelah ini bisa dihentak-hentakan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu sampai beku. Untuk bahan saus coklatnya di sini ada 250 gram DCC, 250 gram kacang tanah yang udah disangrai, 2 sendok makan margarin. Untuk margarinnya itu bisa diganti dengan minyak goreng. Disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita masak terlebih dahulu di sisi dan juga margarinnya. Ini dilelehkan dengan teknik double boiler seperti ini sampai benar-benar leleh dan tercampur rata. Kalau kalian menambahkan dengan minyak goreng atau mengganti margarin dengan minyak goreng, itu bisa ditambahkan pada tahap ini ya teman-teman. Nah, setelah udah mau meleleh, itu kita aduk-aduk terus. Jangan dibiarkan aja, diaduk hingga tercampur rata. Lalu ini es krimnya udah jadi, udah beku. Di sini aku akan potong-potong es krimnya menjadi beberapa bagian. Tapi di sini gak akan aku potong semuanya, akan aku potong sebagian aja karena takut gak habis ya. Jadi sisanya bisa kembali disimpan ke dalam freezer. Ini dia es krimnya, hasilnya lembut dan rasanya enak, manisnya pas, gak lebay. Kemudian ini tinggal kita cocol ke saus coklatnya. Kemudian setelah sudah dipastikan tercampur rata saus coklatnya, bisa kita tambahkan atau taburkan dengan kacang yang udah disangrai dan di blender. Seperti ini. Nah, ini yang versi 2-nya, kacangnya kita campur dengan lelehan DCC-nya. Kemudian diaduk-aduk. Setelah itu, es krimnya tinggal dicelupkan aja seperti ini. Kalian suka yang versi mana? Kalau aku sih suka yang dua-duanya karena dua-duanya sama-sama enak. Nah, untuk memilih DCC itu juga salah satu poin terpenting ya teman-teman. Di sini aku pakai DCC yang merek Cholata, jadi rasanya enak banget. Ini dia es krimnya udah jadi, udah dimasukkan ke dalam freezer lagi. Hasilnya luarnya itu kriuk dan dalamnya lembut tapi nggak lembut banget. Sengaja aku bikin agak keras supaya nggak gampang cair. Ini dia es krimnya. Aku mau coba es krimnya dulu.
Nah, itu dia tadi cara membuat es krim Magnum KW yang tanpa cetakan. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih dan jangan lupa klik subscribe ya. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you! See you. See you.